Mbak. Ikan ini nantinya diolah jadi makanan dan juga kudapan. Kreativitas ibu-ibu Trenggalek memang tak diragukan lagi dalam hal memasak. Apapun bahannya dan bumbunya pasti rasanya sedep toh. Semuanya berbahan dasar ikan. Aku mau masak ikan bumbu Bali. Iki lo bahane. Dan kenol. Iki bahannya. Yo Bu, Mbak bantu aku yo. Bumbunya lumayan banyak iki soalnya. Oh iya, ikan petek atau grass fish iki kaya akan protein dan kalsium loh. Apalagi buat pertumbuhan anak. Bentuk tubuhnya memang kecil seperti teri dan amat tipis. Pedas jadi ciri khas dari olahan bumbu Bali. Makanya cabenya juga harus banyak ya Bu. Waduh, bisa bangga enggak ya bibirku? Hore, sampun bumbu Balinya, tinggal dimasak. Enak ini Mbak. Kenol iki salah satu cemilan khasnya di sini. Bentuknya itu seperti bakwan atau combro. Jadi ikan peteknya diolah dengan tepung dan bahan-bahan lainnya pasti gurih toh. Mudah saja kalau buat kenol. Ayo Mbak masak dulu. Sekarang saatnya makan bersama. Karena mau ikut festival rujak ceprot. Perutku harus diisi dulu nih, biar nanti tidak sakit perut pas makan rujak. Soalnya pasti pedes iki. Mari Pak, mari Bu, Mbak, Mas, kita habiskan bareng yo. Makan bersama iki sekaligus jadi simbol eratnya tali persaudaraan dan kekompakan warga Trenggalek. Matahari pagi dipercaya membawa keberuntungan bagi masyarakat di pagi hari. Biasanya arus laut mulai tenang dan ikan-ikan muncul ke permukaan. Aku lagi ada di Pantai Perigi, tepatnya di Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Mau ikut jaring ikan bareng nelayan setempat. Ramai menjadi ciri khas dari pencarian ikan iki. Beberapa orang menebar jala dari perahu dan sisanya menarik jala di pinggir pantai. Tarik jaring ini sudah lama loh dilakukan di sini. Para nelayan biasanya mencari ikan untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali. Kelihatannya memang mudah ya, tapi proses penarikannya membutuhkan waktu hampir 3 jam. Wah, salut aku karo Bapak semangat ya Pak. Aduh, Pak, Bu, lama-lama lelah juga ya aku. Ayo kerja baru pertama kali soalnya. Tapi enggak apa-apa, tetap semangat yo. Mau tangi isung digoreng jaring aku Pak. Wah,
Yo, tarik mana? Mana baru ke aduh. Stop Pak. Akhirnya jaringnya sudah semakin dekat ke bibir pantai, dan semakin dekat jaring yang ditarik, maka yang nariknya pun lebih banyak, bisa hampir 20 orang. Penasaran kira-kira ikan apa aja yang didapat? Wah, ternyata Sasalala terbayar dengan banyak hasil tangkapan hari ini. Tuh, lihat. Meski ikan yang didapat berukuran kecil, tapi jumlahnya hampir sekeranjang. Ikan iki namanya ikan petek. Ikan iki memang banyak di musim penghujan. Persebarannya ada juga di Jawa Barat maupun Sulawesi. Ada cumi-cumi juga Laut memang tak pernah habis berikan manfaat bagi kehidupan kita. Jadi jangan dirusak yo. Masih di sekitar Pantai Perigi. Biasanya warga cari udang di pagi hari atau sore hari dengan menggunakan alat tradisional saja. Yo, dijaring yo. Kadang ada hewan lainnya juga yang terjaring, seperti ikan atau kepiting. Ya wes mas, sudah banyak iki. Mari kita buat jadi terasi dulu ya. Lah, iku ibu wes nunggu ternyata. Bu, iki sudah ku bawa udangnya. Diapain lagi bu? Oh alah, ternyata udangnya iki harus dijemur dulu supaya kering. Untung ibu sudah ada yang jadi ya. Tinggal ditumbuk saja ya bu ya. Udang rebon salah satu jenis udang berukuran kecil yang masih termasuk dalam famili Sergestidae dan Mysididae. Jenis udang ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, tetapi terkenal juga di luar negeri atau mancanegara dengan nama terasi shrimp. Selain menjadi terasi, udang rebon juga bisa loh dijadikan abon atau kerupuk, tahu ndak? Udang rebon itu meski cilik-cilik tapi gede manfaatnya, terutama bagi kesehatan karena mengandung protein, lemak, energi, dan karbohidrat, dan masih banyak lainnya loh. Apik tenan yo. Membutuhkan waktu lama buat udangnya betul-betul halus dan dicetak berbentuk balok. Bojonegoro memang banyak sekali hasil alam yang bisa dimanfaatkan. Misalnya dalam buah-buahannya. Kayak sekarang iki, aku mau ambil buah mengkudu dulu nih. Coba tebak, mau dibuat apa? Eits, masih rahasia. Mengkudu merupakan tanaman yang tumbuh di dataran rendah hingga di ketinggian. Biasanya tinggi pohonnya mencapai 8 meter. Wah,
karena buahnya ada di atas, aku harus naik iki. Masyarakat Aceh biasanya menggunakan mengkudu sebagai sayur dan rujak. Nah, kebetulan di Bojonegoro mengkudu juga dimanfaatkan sebagai bahan rujak. Biasanya pakai buah-buahan toh, tapi itu sudah biasa. Asal-usul mengkudu tidak terlepas dengan keberadaan bangsa Polinesia yang menetap di Kepulauan Samudra Pasifik. Bangsa Polinesia dipercaya berasal dari Asia Tenggara pada tahun 100 sebelum Masehi. Bangsa yang terkenal berani mengembara. Tanpa sebab yang jelas, mereka menyeberangi lautan, meninggalkan tanah air mereka, dan dalam perjalanannya, mereka membawa sejumlah tumbuhan dan hewan sebagai bekal. Salah satunya mengkudu iki. Ayo Mbak mari bungkus. Sampun, ambil mengkudunya. Sekarang kita olah jadi rujak ya. Sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu. Nih, fakta unik mengkudu. Buah yang masak baunya sangat menyengat, seperti bau amonia. Mengkudu juga digunakan sebagai bahan pupuk organik. Sejak 2000 tahun yang lalu, penduduk di Kepulauan Hawaii telah menggunakan buah mengkudu sebagai obat untuk berbagai jenis penyakit. Wah, tidak sabar aku rek. Sekarang mau proses mengkudu yang sudah aku ambil tadi. Tapi nggak cuma itu saja yang jadi bahannya. Nih, campuran lainnya. Mengkudu dapat dijadikan sumber nutrisi bagi tubuh kita. Selain itu, ada protein, vitamin, dan mineral. Kalau manfaatnya sendiri, bisa melancarkan peredaran darah, antibiotik alami, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga baik untuk pencernaan. Jadi, tidak heran kalau mengkudu biasanya dijadikan obat juga, teman. Nah, kalau jantung pisang memang sudah umum kalau diolah jadi makanan atau cemilan. Kali ini dibuat jadi rujak. Bagaimana yo rasanya? Setahu aku sih jantung pisang itu rasanya pahit. Hehehe. Sampun ya Mbak iki nanti ada festival rujak ceprot toh. Ya udah, nanti aku cobainnya di sana aja. Festival rujak ceprot iki kegiatan rutin yang ada setiap tahunnya. Ada hampir 30 kelompok ibu-ibu turut serta dalam kegiatan iki. Tujuannya untuk memberi pengetahuan pada masyarakat tentang rujak ceprot yang terbuat dari buah mengkudu dan jantung pisang yang kaya akan manfaat, sekaligus melestarikan warisan nenek moyang dan sebagai wujud dari ekonomi kreatif masyarakat Desa Bendo. Cari ibu ya. Enak bu. Sekarang aku sama ibu-ibu mau masak loncomnya. Nangka bisa menjadi sumber kalori yang berasal dari gula sederhana, seperti glukosa dan fruktosa. Di dalamnya juga mengandung vitamin A, B, dan C yang baik bagi kesehatan tubuh. Bentuknya seperti sayur lodeh yang dicampur dengan berbagai rempah-rempah. Makanan iki biasanya dilengkapi dengan terasi lele atau tempe busuk yang diolah dengan bumbu khas. Udah nggak heran toh,
Tempe salah satu panganan wajib di Nusantara yang sangat digemari untuk dijadikan lauk atau cemilan. Tempe busuk sendiri sebenarnya bukan merupakan tempe gagal produksi, teman. Ini tempe yang mengalami fermentasi lebih lama. Pancen sih, aromanya ini sedikit nggak enak yo, tapi bisa menambah rasa pada masakan. Oh iya. Oh sendiri juga kan ada cocok kok dimasak. Lanjut ke bentis. Makanan ini disajikan dengan nasi. Bentis biasanya disajikan saat acara-acara tertentu, seperti doa bersama. Bentis sendiri artinya tidak jauh dari harapannya saat berdoa, agar doa yang dipanjatkan dapat langsung terarah pada Tuhan dan harapannya dapat tercapai. Bicara tentang kuliner Nusantara tak akan pernah ada habisnya. Setiap daerah punya makanan khas yang disajikan dalam acara-acara tertentu. Begitu pula nih di Desa Tawangsari, Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, siapa tak kenal bubur? Bubur ini banyak jenisnya yo. Ada yang berbahan dasar nasi sampai tepung. Di Jawa, bubur dari tepung dikenal dengan jenang. Jenang sudah dikenal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha dan era Wali Songo. Jenang yang terbuat dari beras putih dan beras ketan seringkali menjadi makanan pelengkap di berbagai acara seperti hajatan pernikahan, selamatan ibu hamil, selamatan bayi yang baru lahir, hingga berbagai acara adat maupun keagamaan. Jenang juga diyakini hadir dari kreativitas masyarakat setempat. Tidak hanya sebagai makanan khas yang digemari, ternyata jenang juga memiliki filosofis dan simbol yang diyakini oleh orang Jawa. Tidak hanya sebagai rasa syukur pada Tuhan yo, tapi juga sebagai doa, persatuan, harapan, dan semangat masyarakat Jawa. Jenis simbol antar jenang pun berbeda satu dengan yang lainnya, mengingat ada beberapa jenis jenang yang terkenal di Pulau Jawa dan bahkan jenang kini sudah dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Bubur jenang dari dulu sampai sekarang biasanya dibikin sarapan. Dari yang kecil sampai yang besar aku ini. Rasanya enak juga loh. Oh iya, aku juga mau kenalin nih salah satu makanan khasnya Tulung Agung, namanya sompil. Pembuatannya sederhana wae teman. Sompil iki semacam lontong tapi bentuknya mengerucut. Biasa dimakan karo aneka sayur seperti sayur rebung, sayur kacang, atau ditambah urap-urapan. Sompil iki rasane pedes tapi nikmatnya luar biasa. Sompil ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan termasuk makanan yang dijaga kelestariannya. Tak heran masih banyak sompil yang dijual di pasar maupun di pinggir jalan. Sebagai bagian dari masyarakat Jawa, aku setuju loh kalau kita harus menjunjung tinggi makanan khas desa supaya bisa dinikmati dari masa ke masa maupun generasi ke generasi, terutama di bumi Gayatri iki. Dalam suatu acara, pasti ada beraneka ragam jajanan pasar tradisional khas. Bahkan ada beberapa kue yang hanya disajikan saat acara-acara tertentu. Nah, saiki aku sama ibu-ibu mau membuat kue mendut dan lumpur walu. Nanti akan disajikan saat acara kirab budaya, teman.
Mendut bentuknya seperti kue Bugis. Kenapa dibilang mendut? Katanya sih kue karena saat dimakan membuat orang bisa mendat-mendut atau senang karena teksturnya kenyal dan rasanya yang enak. Teksturnya ngangkat, empuk, tapi rasanya enak. Kue iki memang disajikan pada acara tertentu. Mendut termasuk kue yang dianggap membawa kebahagiaan pada zaman dahulu dan sebagai mewujudkan rasa syukur. Kalau lumpur walo terbuat dari buah labu. Arti walo sendiri yaitu waluh waleh eluh eluh atau lepasnya segala macam penyakit. Setelah makan jajanan iki, diharap dapat melepaskan segala macam penyakit yang ada. Lah ya juga sih, labu nggak hanya enak, tapi banyak manfaatnya. Antara lain, mengandung vitamin A, B, dan C yang bisa melancarkan pencernaan hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Teman, mengenal makanan khas daerah bisa membuat kita lebih memahami karakter masyarakatnya loh. Selain itu, bisa ikut bersyukur pada Sang Pencipta akan hasil alam yang terus bisa dinikmati. Nasi tumpeng sampun beres. Langsung ditaruh di tengah bermacam-macam lauk pauk. Penempatan nasi dan lauk pauk iki disimbolkan sebagai gunung yang di sekelilingnya dipenuhi sayur dari tumbuh-tumbuhan dan lauk pauk. Oh iya, jenis lauk pauk dan tempat meletakkannya didasari pengetahuan dan hubungannya dengan alam. Makanya, pemilihan lauk pauknya mewakili semua yang ada di dalam alam ini. Kehadiran tumpeng dalam setiap upacara tidak hanya mengingatkan manusia akan kekuasaan Sang Pencipta, tapi juga membuat kita mengerti nilai hidup, mempertahankan asas gotong royong, urip tulung tinulung, serta balas budi yang menjadi dasar kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Semangat dan antusiasme masyarakat tak hanya terlihat dari rebutan gunungan, tapi juga saat penyusunannya. Tadi aku sudah ikut membuat gunungan hasil bumi di salah satu desa. Nah, iki. Ternyata ada lagi yang buat hingga malam hari. Wah, rajin sekali yo. Gunungan hasil bumi sing iki lebih besar dari yang dibuat sebelumnya. Tentu saja, porsi sayur mayurnya juga lebih wakeh. Nah, kalau makna gunungan hasil bumi iki sebagai wujud syukur atas panen yang diperoleh. Teman, nanti bakal diarak keliling desa tempat acara dilakukan. Sayur mayur yang dipakai adalah hasil dari perkebunan warga sendiri loh. Ada terong, kol, tomat, kacang-kacangan, dan masih banyak lainnya. Biasanya yang merangkai gunungan dilakukan laki-laki, tapi ibu-ibu di sini juga ikut sebagai wujud kekompakan dan gotong royong. Nah, ngono. Harus kompak ya, Bapak, Ibu. Yang ini juga masih gunungan loh. Namanya gunungan konveksi. Gunungan iki berbentuk bangunan rumah yang maknanya sebagai papan dan pakaiannya sebagai sandang. Unik ya? Bapak-bapaknya berperan menyusun gunungan konveksi. Oh iya, konveksinya dibuat oleh masyarakatnya sendiri. Gak heran sih, daerah Tawangsari dikenal sebagai penghasil industri konveksi, seperti seragam, kemeja, batik, dan masih banyak lainnya.
Hampir semua masyarakat di sini berwirausaha sebagai pekerja industri konveksi. Makanya ikut diarak untuk mendapat keberkahan. Asik. Hari yang ditunggu akhirnya tiba juga. Kirab budaya. Pagi-pagi nyusun dulu gunungan tumpeng nasi kuning yang ukurannya jumbo. Sengaja disusun mendekati acara supaya nasinya tidak basi. Wes siap kabeh iki, tinggal diarak yo. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Gunungan yang diarak menjadi rebutan masyarakat setempat untuk dimakan bersama, baik tumpeng, hasil bumi maupun konveksinya. Diharap dapat membawa keberkahan dalam hidup. Gunungan ini biasanya diberebutin warga ketika hari jadi kedaton Tawangsari. Ada gunungan hasil bumi, industri konveksi, dan di dalam ada tumpeng. Nah, aku juga mau ikut nih. Tapi tunggu sebentar ya, tunggu doanya selesai. Ada yang langsung dimakan bersama dan tak jarang juga dibawa pulang. Ramainya kegiatan iki juga menunjukkan kekompakan dari masyarakat setempat dan wujud persaudaraan yang terbina di Kedaton Tawangsari. Mbak iki golek apa toh? Golek apa kicot, Mas? Kecot. Aku golek ndek ngene iki toh. Iya, no, nek gak ngene gak urus. Hati-hati, hati-hati. Kabupaten Kediri kaya akan tradisi dan budaya. Begitu pula dengan kekayaan kulinernya yang beragam. Yang unik, ada loh yang mengkonsumsi bekecot sebagai makanan sehari-hari. Nah, saiki aku harus cari dulu nih bekecotnya. Bekecot ini berasal dari Afrika Timur yang akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Diduga nih ya, penyebarannya melalui kapal-kapal perdagangan karena hewan ini menyukai tempat lembab seperti permukaan kayu di kapal. Oh, aku oleh, Mas. Sampai delek kono ya, Mbak. Oh iya. Loh iya. Nah, Nah, saiki waktunya mengolah teman. Aku bareng ibu-ibu ini mau buat krengsengan dan keripik bekecot. Mbak koyo wis akeh iki. Cukup kayak iki masak yo. iya, Mas, ayo. Ayo wis, balik ayo. Iya. Bu iki bekicotnya digodhog dhisik iki, Bu. Apa-apa ya, Bu ya? Ayo Bu, nggih bumbune Bu. Ayo. Bawang putih, bawang merah, Bawang putih, bawang merah, cabai. sepiro iki? Wis mateng le bekicotnya nanti cukile ya le, tak ewangi le. Ya Bu, sik Bu. Bu, iki diangkat langsung iki Bu. Ya, diangkat. Wih, panas ya Bu. Panas. Bekecot ini nih harus direbus agar lebih mudah dikeluarkan dari cangkangnya yang sekaligus akan menghilangkan lendirnya Bu, nanti. iki terus piye iki? Dicukil, Piye carane? dikeluarin dari Oh nggih iki. Iki langsung dicukil. Ya, ya, hati-hati. Tahu nggak teman, daging bekecot ini memiliki segudang manfaat loh. Dagingnya juga enak, tak kalah dengan daging ayam atau daging-daging lainnya. Kandungan lemaknya rendah. Ya. Mantap. Nah, nggak hanya itu, protein hewani dan asam aminonya juga cukup tinggi. Zat ini penting untuk menambah massa otot dan bisa membantu perkembangan otot. Wis iki Bu ya. Garing. Mbak, iki aku nitip iki ya. Di Kediri, inovasi olahan berbahan dasar bekecot ini sudah beragam loh. Antara lain ada keripik, sate, gulai, dendeng, dan abon. Mantap. Enak tapi panas ya Bu. Mas. Nah Bu ya. Ya. Yo, Pak, monggo Pak. Monggo.
Sampun yo masaknya. Nah, saiki tinggal makan bersama. Selain menjadi wujud kekompakan antar warga, makan bersama ini bisa membuat santapan jadi terasa lebih jos teman, lebih nyamleng.